Islam itu penuh cinta. Damar, lu mau side job gak? Mau dong. Iya, bagus kan biar nambah pengalaman sama nambah penghasilan. Betul. Iya, mau ya? Mau dong, boleh. Jadi ngasuh anak Elsa. Anak Elsa ada 11. Anak KL sih. Iya, ngasuh anak Elsa. Mau ya? Gak mau ah. Anak Elsa pinter-pinter Nggak kok. mau ah. Ya ampun. Banyak banget anak lu kayak main bola. Iya. Febri mau nggak, Feb? Gitu dong nawarin gua. Iya, mau ya, Feb? Mau ya? Ya, salam. Coba Beben lo. Bang Beben, Ya. ngasuh anak Elsa ya, please. Elsa aja diasuh gimana? Iya. Dong. Nggak gitu, Bang. Yuk, ready kita, ready semua siap ya? Nah, Ya. Mel gitu, Bang Mel gitu. Waalaikum. Oke, cocok nih kayak gini ya. Belum pada siap. Bang, Bang Melki kalau misalnya ngibur anak yang lagi rewel gimana Bang? Coba Bang peragain mau lihat kita. Sekali coba peragain. Masuk lu suruh peragain. Kenapa ngibur anak? Yang lagi rewel. Oh itu pakai jurus CLBK. Gimana tuh? CLBK. Ciluk. Mantep. Tangannya sambil gini-gini. Cakep. Kalau nanganin anak yang lagi nakal atau ngantuk Bang? Ada apa tuh jurus-jurus? Itu pakai jurus baciluk. 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 Balik doang. Cocok ya? Cocok ya? Cocok apaan? Tunggu. Cocok apaan? Baru datang main cocok apaan? Gini Bang, Elsa sudah putuskan. Anak-anak Elsa diasuh sama Bang Melki aja. Yes. Setuju. Setuju ya? Setuju banget. Apaan lu? Yes. Anak gua udah 2. Bang, Anak lu berapa? 11. Astagfirullahaladzim. Mana sih? Anak lu kayak tiang pondasi gedung banyak banget. Bang, nggak apa-apa Bang. Nanti kalau Bang Melki nggak bisa jemput, Elsa yang antar deh ke rumah Bang Nggak Melki. ada. Pakai ART aja deh. Lu kan kerja udah pakai ART beres. Ya itu dia Bang, ART Elsa tuh lagi pulang. Nah anak-anak Elsa tuh deket banget sama ART, jadi sedih sekarang. Sedekat apa anak lu sama ART? Deket banget. Deket banget Bang. Duh, ini orang tua seperti ini nih. Ini yang harus kita bahas di pagi hari ini. Oh dibahas Bang. Gimana kalau anak lebih deket ke ART daripada ke orang tuanya sendiri? Assalamualaikum Bunda, Bun. Saat kita disibukkan dengan segudang agenda pekerjaan, baik ayah dan bunda pasti akan mengalami kesulitan untuk bisa berkumpul dengan keluarga, terutama dengan si buah hati. Yang pada akhirnya kita harus mempercayakan si kecil pada seorang asisten rumah tangga. Bunda, keberadaan asisten memang sangat membantu ayah bunda yang waktunya sudah banyak tersita untuk pekerjaan. Namun Bunda tanpa sadar ini membangun gap antara kita sebagai orang tua dengan anak, di mana anak akan lebih bergantung pada sang asisten ketimbang kita. Bagi sebagian orang tua mungkin ini bukan hal penting, namun bagi sebagian lainnya ini menjadi masalah besar karena anak akan lebih banyak memilih keberadaan asisten yang menemaninya sepanjang hari. Lalu bagaimana bila anak lebih dekat dengan ART ketimbang kita sebagai orang tua? Jangan galau, jangan baper. Assalamualaikum Bunda akan membahasnya bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa dan dipandu oleh Bang Melki sesaat lagi. Assalamualaikum Bunda. Bunda, terima kasih ya udah datang di acara kita yang akan membahas permasalahan yang dekat sama kehidupan sehari-hari. Ini pas banget nih, pagi hari ini tema kita dekat banget hubungannya sama teman kita yang di sebelah sana dari Elsa temanya. Sebelumnya kita mengundang dulu Bunda Nada dan Bunda Lisa. Masya Allah, apa kabar Bang Melki? Baik, Bunda. Sehat ya Bang Melki ya? Sehat, Ih, Bunda. makin kesini makin muda apa makin tua? Makin gede ya. Makin gede. Ya, Bunda, ini Ya. permasalahannya mantep nih. Apa? Aduh, lupa lagi memperkenalkan teman-teman dari Arohim. Oh, Rohim. Arohim. Soal suka lupa Bunda kalau ngenalin, soalnya permasalahan datangnya dari Arohim lagi. Banyak banget masalah dari Arohim nih. Kenapa sih? Anaknya si Elsa itu lebih dekat ke ART-nya dibandingkan ke orang tuanya sendiri. Mungkin suami kamu kerja juga Elsa ya?
Iya, Bang Melki. Suami kerja, istri Anak sama kerja, kerja, anak sama ART. ART-nya lagi pulang kampung, nggak bisa dijagain. Masa mau dititipin ke saya, Bunda? Oh, gitu? Iya. Bang Melki jago tadi Bunda, jago. jago. Jago ngasuh anak. Gitu. Best daddy. Nggak. Oh, Gua nggak bisa, saya nggak bisa. Saya nggak Oh, bisa. sibuk. Saya suka nakal kalau sama anak kecil. Beneran. Oh, main di empos aja tuh anak kecil. Nah, Bunda yang ada di studio ini dari mana ya? Maji Salim Assalamia. Dari Duren sawit. Udah Yang kamu dengar cuma witnya doang ya? dengar wit. Iya, iya. Dari ya, Bu. Duren sawit. Ibu, selalu bicara. Jadi gimana nih kita bahas aja Ya. langsung ya? Baik. Gimana kalau umpamanya anak lebih dekat ke ART dibandingkan ke orang tuanya sendiri? Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bunda. Iya. Zaman sekarang memang pengasuh itu sangat dibutuhkan. Ketika orang tua sibuk mencari kerja atau sibuk mencari uang untuk menafkahi keluarganya, maka sang pengasuhlah yang merawat, mengasuh, memperhatikan anak-anak kita. Boleh dalam Islam? Silahkan boleh. Tapi memang seringkali muncul dalam perasaan seorang ibu cemburu sama pengasuhnya. Ya jangan disalahkan karena memang bisa jadi waktu sang anak dengan pengasuh itu lebih lama daripada kedua orang tuanya. Tapi ingat, ketika kita menempatkan rasa cinta dan perhatian full kepada anak-anak, maka posisi cinta seorang orang tua tidak akan pernah tergantikan. Yang penting kita tetap memposisikan kita sebagai ibu, pulang kerja, nyampe ke rumah, tanya nih anak sehari-harinya gimana. Salurkan kasih sayang kita, cinta kita kepada anak, karena supaya tidak hilang posisi atau peran seorang ibu di mata anak. Anak kan Masya Allah 10 tahun, 20 tahun orang pengen punya anak susah dapetnya. Betul apa betul? Betul. Tapi sekalinya ada anak nih kita dikasih. Begitu mudah Alhamdulillah. Maka jaga karena apalagi al-ummu madrasatul ula. Idza a'dat sya'ban thayyibal a'raq. Apabila nih seorang ibu nih madrasah yang utama, madrasah yang pertama. Anak belum makan, kita udah mangap duluan. Udah duluan. Seorang ibu duluan yang begitu, anaknya jatuh, disalahin. Mana yang jatuhnya nih? Mana kodoknya nih? Mana kodoknya? Lantai disalah-salahin. Tuh kasih sayang seorang ibu. Tapi namanya seorang ibu mungkin harus bekerja di luar ya. Seorang ayah pun tidak selalu 24 jam memantau sang anak. Tapi ketika kita pulang dari pekerjaan, segera ganti peran seorang pengasuh itu langsung oleh kita. Gantikan popoknya atau beri makan disuapin langsung. Kan? Oleh karenanya apabila seorang ibu itu menanamkan rasa cinta, kasih sayang kepada anaknya, maka sang anak pun tidak akan lebih dekat kepada asisten rumah tangga atau kepada pengasuh, tetap dia akan mencari ibunya. Ya. Wallahu ta'ala alam gitu kayak ya tetap perhatiin. Cuma perhatiin di stasiun baik. Perhatian. Karena banyak cerita tuh emang kalau ada ART di rumah nih yang udah kerjanya udah lama, ART pulang anaknya sampai males makan loh Bunda. Iya, ada yang tuh kejadiannya begitu. sampai akhirnya si anaknya itu dibawa ke kampung. Iya, Pembantunya mbaknya. karena terlalu dekat banget sama ART ya Bang. Iya bener. Waduh seru banget nih tema kita nih, pasti deket nih sama kehidupan bunda-bunda yang ada di sini ya nggak? Iya Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper nggak? Silakan kalau mau nanya. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Boleh, Bun. Oh iya, yang tengah. Yang tengah boleh Bunda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya dari Majelis Talim Assalamiyah. Bunda Maya. Bunda Maya. Baper nih Bun. Iya nih. Iya. Saya melihat anak tetangga ya. Iya. Biasa makan dibawa jalan-jalan sama ART-nya. Ah. Suatu saat ART-nya pulang kampung. Diajak makan sama ibunya. Anak itu rewel, gak mau. Solusinya bagaimana ya? Wah. Oh, beda gendongannya kali Mia. Jadi ditolak tuh ibunya buat ngasih Iya, makan. rewel.
Anaknya umur berapa tuh? 20 tahun lagi? Masih kecil ya? Anaknya masih kecil. Seperti yang barusan kita bahas nih Bunda. Iya, tuh. Anaknya udah kebiasaan banget sama ART. Setiap makan, minum semuanya sama ART. Begitu ART pulang kampung, begitu dikasih makan atau diajak makan sama ibunya, rewel banget. Iya. Kita bahasnya setelah yang satu ini ya. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun! Ya. Bunda! Iya. Tema kita pada pagi hari ini adalah kalau anak lebih dekat ke ART dibandingkan ke orang tua sendiri. Kalau ART-nya pulang kampung, udah nggak bisa move on, susah. Iya. Ikut bawa koper-koper mama lemari-lemarinya. Iya. Gak mau makan. Kali ya, Mi. Gak mau ART makan. pulang kampung, kita sekeluarga ikut pulang kampung. Iya. Ada kejadian seperti itu. Nah kalau pertanyaan dari Bunda nih, ART pulang kampung, anaknya nggak mau diajak makan sama orang tuanya. Ya Allah. Digendongnya dijurim palit kali, Mi. Enggak. Dia marah, oh rindu sama ART. Malah Ya, jangan gitu ah, Bunda. Malah kalau sama ibunya malah nangis gitu ya Bun Malah ya? nangis, Waduh, bener. betul-betul bahas ya Bang. Bas langsung Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli alaihi. wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, Bun. Ya. Bunda. Bunda Liza sudah sampaikan, mau kerja seorang wanita boleh. Seorang suami memang tugasnya bekerja, lalu punya anak kecil. Bagaimana solusinya? Di antaranya ada asisten rumah tangga. Cuma terkadang ketika ada asisten di rumah, kok ini anak lebih dekat sama asisten. Kok ketika disuapin sama asisten rumah tangga, makannya lebih cepat, sama ibunya lama banget Bang. Iya. Kemana-mana juga makannya, malah jadi ngambek. Coba deh yang pertama, introspeksi wahai ibu-ibu. Khususnya ibu-ibu yang menggunakan asisten rumah tangga yang anaknya ketika dipegang sama dia nangis, sama asisten rumah tangga malah tenang, adem, anteng. Oh mungkin waktu kita kurang dengan si anak. Memang sih kita kerja di luar sana, nggak masalah. Tapi ketika sudah balik ke dalam rumah, lepaskan beban kita, lepaskan lelah kita sesaat, kemudian kembali kepada anak. Karena ketergantungan anak kepada asisten rumah tangga, kepada pengasuhnya, ini yang membuat sangat dampak kepada anak bahwa nanti nih kalau sama orang tua malah nggak nyaman. Ini yang harus kita hindari. Kan orang tua pasti sedih. Ini pasti bunda-bunda sedih. Ketika kita pulang, kita juga pengen melepas rindu dengan anak. Ya Allah nak sini gendong, malah nggak mau, maunya sama asisten. Maunya sama pengasuhnya. Itu biasanya sakitnya tuh di sini Bang. Iya. Aduh. Mau marah juga ngerasa salah. Nah, sakit itu di sini. Introspeksi yang pertama, kalau memang kita bekerja di luar rumah, ketika kembali tetaplah ada waktu yang berkualitas bersama dengan anak. Yang kedua, coba introspeksi lagi. Adakah kalimat-kalimat kita yang mungkin kasar kepada anak? Sehingga akhirnya kalau sama kita tuh ngebayanginnya tuh udah diomelin aja. Ngebayangin sama kita udah bakalan dijewer aja. Ngebayangin kalau makan sama kita kalau kayaknya matanya melotot, tanduknya keluar. Kadang-kadang gitu ya. Iya. Kadang-kadang gitu tuh. Jadi kurang sabar seorang ibu akhirnya berdampak kepada anak trauma. Udah deh, saya pengennya sama asisten aja, saya sama pengasuh aja. Kenapa? Karena kalau makan kadang-kadang dinyanyiin kalau sama pengasuh. Kemudian kadang-kadang diceritain dengan kalimat-kalimat yang enak. Kemudian diajak main. Ini kadang-kadang emak-emak pada kagak sabaran. Makan nggak? Makan nggak?
mulutnya masih ada bang, dikasih lagi. Kunyah jangan diemut. Nah gitu. Iya. Iya. Anaknya masih ngunyah, suapin lagi. Suapin lagi. Nah, Ada tetangga lewat bilang, tuh kan Pak Polisi ini bilang nih nggak mau makan. Nah, Siapa itu ya? betul. Jadi kadang-kadang orang tua kurang sabar. Iya. Kadang-kadang orang tua ketika bersama dengan anak ada sisi trauma yang dikhawatirkan. Jadi coba tambah sabarnya lagi. Karena anak kecil itu kan bang biasanya senang kalau sekiranya dengan kelembutan, Baik-baikin. dengan rasa manja, kemudian dengan saling komunikasi yang baik gitu ya, diajak ngomong itu paling senang mereka. Nah kalau pengasuh kan mungkin memang sudah ada ilmunya, tugasnya seperti itu dilakukan dengan baik. Ini emak-emak yang penting tuh makanan masuk aja ke mulutnya. Apalagi udah capek kerja, mau cepet-cepet. Memang sih wajar ya bun ya, kalau sekiranya capek di luaran, bekerja di rumah pengennya udah istirahat. Tapi ingat ada tanggung jawab kita. Memang ada lelahnya, tapi jadikanlah anak ini penghibur hati kita. Benar. Pelipur lara kita, serahkan dulu lepas sejenak Capek, kelelahan, penat. bersihkan badan, segerin badan dulu. Kemudian sama anak-anak, kita senang bersama, makan malam bersama, tidur juga kita bisa bersama, bercerita. Sempatkan waktu itu, maka itulah kelak nanti yang akan menjadikan juga anak tidak terlalu tergantung kepada asisten rumah tangga, tapi dia butuh dengan kita. Anak dari bayi ke gede itu cepet banget loh, nggak terasa loh. Iya. Apalagi dia merekam semuanya, dia tahu kalau mau sering diomelin gitu. Lu jangan pengen cepet-cepet pulang ya. Iya ya, masih kecil-kecil ya bang ya. Iya, anaknya Beben tuh yang gitaris udah lebih tua dari bapaknya. Cepet banget ya. Saya anaknya. Tuh Elsa sempatkan diri deketin sama anak. Iya, Bang. Dia ART pulang kamu udah nggak bisa move on bunda. Iya. Malah mau dititipin anaknya. Iya. Jadiin Ya, tuh Kalse jangan. waktu bersama ketika asisten rumah tangga pulang, jadikanlah waktu itu kita bersama dengan anak-anak. Kesempatan Sama justru. kesempatan. Masa anak, sini sayang. Ih, tante siapa ya? Nggak gitu. Bun! Ya. Bunda! Iya. Masih ada yang baper? Ayo silahkan. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Ayo. Nah. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Masroni dari Duran Sawit. Mau bertanya, Boleh, silakan. Baper Bun, Iya. saya ada saudara, kalau kita lagi pada ngumpul-ngumpul tuh, bawa anaknya nggak mau diem, lari sana, lari sini. Aktif ya? Aktif. Nah terus kata itu mbaknya kewalahan, jadi sama ibunya tuh gonta-ganti ART-nya tuh. Oh, gonta-ganti pengasuhnya. Oke. Gonta-ganti pengasuhnya. Tapi anaknya tetap mau sama ibunya. Pengennya sama emaknya sama mulu. emaknya mulu. Pengasuh udah gonta-ganti Iya, baik. gonta-ganti. Sama anak kita Ada gaji kewalahan juga. ART-nya. Terus gimana solusinya Bunda? Iya. Oh, Ini malah, Iya, ini iya, kebalik bang, ini malah pengennya sama ibunya aja. iya. Dia mau sama Justru pengasuh. anak seperti ini, ya terima kasih ya Bunda ya. Iya, silakan duduk, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak seperti ini emang manja banget sama ibunya. ART berganti-ganti, nggak ada yang lebih dekat dari ibunya kan? Bagus dong ya. Bagus lah. Sebenarnya ini bagus Tapi loh. kewalahan juga kali ya, Mi. Kewalahan. Mesti kerja juga, belum ngocok arisan juga, emaknya sibuk. Gimana Iya, nih menyikapinya? tugasnya. Langsung kita bahas aja di Bunda. Baik, Bun. Ya. Bunda. Iya. Ini anak udah dikasih pengasuh sampai 5. Nah, pengasuhnya pulang semua. Ini anak emang bengal juga. Udah gitu tuh pengasuh datang, masa ya kita kagak cekelin ya, Mi. Kan tekor jadinya nih emak. Ini gimana caranya nih biar si asisten rumah tangga dia bisa mengambil peran kita sebagai ibu. Perhatikan di dalam Al-Quran. Lillahi mulkun samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Kata Allah dalam Al-Quran, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang ia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada yang ia kehendaki, memberikan anak laki-laki pun kepada yang Allah kehendaki. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul bagi siapapun yang Allah kehendaki. Allah maha mengetahui pun Allah maha kuasa. Orang bertahun-tahun gak punya anak, 10, 20 tahun, bininya bilang sama lakinya, eta 10 tahun. Kita berumah tangga, tapi belum mendapatkan
Kenapa banyak etanya ya? Tapi ada orang yang baru nikah, sebulan 2 bulan udah brojol. Ada yang kayak begitu. Ini namanya seorang orang tua, begitu Allah kasih anak, begitu Allah kasih karunia, itu adalah amanah yang luar biasa. Tapi apabila ada pengasuh itu datang, pertama jangan langsung kita tinggalkan begitu saja. Diawasi sehari, 2 hari, kita ikut temenin main. Pengasuh ngedeprok, kita ngedeprok. Jangan pengasuh ngedeprok sama anak, kita main HP. Kan kayak begitu, oleh karenanya pertama jangan langsung lepas begitu saja. Tetap temani terlebih dahulu sehari, 2-3 hari. Kalau memang ini anak udah terbiasa, bisa kita lepaskan, bisa kita tinggalkan. Nggak bertahap ya Mi, nggak langsung tinggal langsung dinas keluar kota seminggu, ya anak lengger entarnya. Ya, dulu pengalaman pribadi saya ketika usia anak setahun nggak mau pengen punya pengasuh, bener harus sendiri. Kita pengajian, kita ajak ke pengajian. Dia nangis, kita golerin di pengajian. Kita pun dulu begitu, Mi. Bapak kita ceramah, kita ngikut di pengajian. Sampai tidur di panggung. Maka pertama, jangan langsung kita tinggalkan begitu saja nih anak sama pengasuh. Kita berikan, ini anak jam sekian ngapain. Terus jam boboknya jam berapa. Terus kalau bobok mesti diempok-empok apa, bagaimana. Kayak gitu ya Bun ya. Ntar insya Allah ini anak kebiasaan sama pengasuh, tapi jangan sampai kita melupakan peran sebagai ibu. Allah ta'ala a'lam. Itu Bunda. Emang setiap orang tua tuh punya cara sendiri-sendiri ya. Untuk anak ya. Mungkin si ART-nya itu berbeda dengan ART kemarin, berbeda lagi dengan ART kemarin, sampai menemukan yang cocok tuh nanti sewaktu. Iya, susah kan jadi pengasuh yang cocok tuh ya Benar, Bu. susah benar. Apalagi untuk anak Ini jangan Pak RW langsung katanya dilepas. Bang. Apa? ART Pak susah. RW beda lagi. Apa tuh? Asisten rumah warga. Asisten tetangga ya. Bun. Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper, ayo silakan. Oh boleh. Iya Bunda. Iya boleh Bun. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Masia dari Majelis Taklim As-Salamiyah Jakarta Timur, Iya. dekat BKT. Oh iya kamu di Bunda ya. Tapi kagak banjir Mi. Kagak Ya, banjir, agak kering alhamdulillah. karena nggak musim hujan. Iya kering. Iya ya kalau Kering. Kalau kagak musim hujan ya kering. benar. Kalau siang terang di sana. Terang. Kalau malam gelap. Oh iya sama. Pinter. Baper Bun, Iya. Bun saya mau tanya. Iya. Nih Bun ada anak ketergantungan sama ART. Sampai ART-nya mau pulang kampung pengen ikut. Sampai nangis-nangis. Padahal orang tuanya tidak kurang kasih sayangnya kepada anaknya. Tapi anaknya tetap kagak mau sama ART-nya. orang Orang tuanya. tuanya. Jadi orang tuanya merasa kagak enak tuh. Iya. Bagaimana ya cara mengatasinya Bun? Iya. Bener yang kata di Bang Iya, bilang. pertama pasti kali kita bahas begitu. ada orang seperti ini. Makasih ya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang dari orang tuanya nggak kurang. Tapi tetap anaknya lebih dekat sama ART dibandingkan orang tuanya. Begitu ya Bunda ya. Kita bahasnya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu Penuh cinta. Nah, kita langsung menjawab ya pertanyaan dari Bunda. Kalau orang tuanya udah ngerasa
didiknya bener nih, terus kasih sayangnya udah kasih sayangnya full. udah full. Tapi tetap anaknya lebih dekat ke ART-nya dibandingkan ke orang tuanya sendiri. Gimana nih? Kenapa gitu ya Bang? Saya juga bingung tuh Bunda. Kenapa ya Bang? Kenapa ya Bang? Nah, oke Bunda, untuk yang kali ini kita nggak ada jawabannya. Silakan dibahas Bunda. Baik, Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Iya, kita udah meluangkan waktu, kita udah memberikan kasih sayang kepada anak, tidur pun sama kita, terkadang makan pun sama kita. Tapi kenapa ini anak ketika asisten rumah tangga pulang nangis juga? Ya tentu pertama wajar, karena perbandingan kebersamaan anak dengan kita atau anak dengan pengasuh, apabila kita bekerja, apabila kita punya aktivitas di luar rumah, pasti lebih banyak kepada pengasuh. Jadi wajar. Tapi kalau kitanya udah di rumah juga kok, tapi kenapa lebih sering juga, lebih seneng dan lebih nyaman dengan pengasuh? Lagi-lagi jangan lupa kita selalu introspeksi diri. Kemudian yang kedua, coba ajak komunikasi anak kita. Komunikasinya jangan yang berat-berat. Kalau memang anak kita 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pakai bahasa yang mudah dipahami. Kenapa Nak senang sama Mbak? Kan ini ada Mama di sini. Kenapa? Ini ada Mama di sini, nanti Mbak cuma seminggu kok pulangnya. Jadi kita masuk juga ke dalam kehidupannya. Mungkin ada hal-hal yang tidak kita tahu. Misalnya, iya soalnya Mbak itu kalau misalnya aku lagi makan selalu diceritain. Nah mungkin hal-hal yang semacam itu kan bisa juga kita contoh, bisa kita tiru. Nanti Mama ceritain. Jadi kadang-kadang Bang, yang perlu belajar itu bukan saja asisten rumah tangga kepada kita. Tapi ketika di dalam kehidupan, kemudian ada pengasuh yang dia lebih cocok, lebih nyaman dengan asisten, bisa juga ibu belajarlah dari asisten. Ada ilmu apa yang disampaikan kepada anak. Oh mungkin ternyata anak ini senang diceritain. Nah maka lakukanlah itu ketika asisten rumah tangga pulang ke kampungnya. Jadi jangan sungkan kita sebagai ibu kandungnya untuk bertanya, kenapa sih Mbak? Dia senang banget deh sama Mbak. Iya Bu, mungkin ketika makan kadang-kadang saya suka bikin pesawat-pesawatan. Makan pesawat-pesawat. Gitu kan. Oh ternyata seperti itu. Jadi ada kalanya kita pun juga belajar. Nih kadang-kadang yang tadi itu Bang, ibunya boro-boro bikin yang kayak model-model begitu tuh. Iya, jadi akhirnya, jadi sekali lagi boleh kok kita mencoba aja komunikasi baik anak ataupun si asisten rumah tangga untuk kita saling tukar informasi. Jangan merasa bahwa kita paling benar, kita paling tahu tentang anak. Belum tentu. Mungkin dengan kebersamaan asisten dengan anak, maka lebih banyak tahu siapa pengasuh. Kita harus sama-sama belajar. Bunda, itu kan biasanya Bunda pakai pantun gitu, nggak pantun? Nanti aja Bunda ya pantunnya Bunda. Kelewat nih Bunda nih pantunnya nih. Jadi aja Bang, saya simpan. Simpen ya, sambilannya. Emang kalau komunikasi anak sama orang tua atau anak ke pembantu tuh suka berbeda. Mungkin ibu tuh saya suka ngeliat tuh kayak mami dia lagi sibuk kerja nih, walaupun udah di rumah ya, suka anaknya nyamperin, mama nanti dulu. Kayak gitu kan. Itu kan hal sepele ya Bang, sepele banget tapi loh. bagi anak tuh sangat berdampak. Iya. Menjawab pertanyaan juga kayak gitu loh. Bunda Mama lagi ngerjain apa? Aduh, ini terjadi intrik-intrik dalam integritas kerjaan Mama sehingga itu stabilisasinya itu tidak radikal. Anaknya kejengkang. Anaknya juga apaan Bapak kita? Capek deh, gitu. Integrasi. Bunda. Iya. Masih ada yang baper, silakan. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Boleh, Bunda. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ada tombolnya nggak, biar kencengin dikit suaranya. Suara mie maksudnya, kalau mix ya udah. Suara bundanya aja dibesarkan. Ini nyari tombol di mic mana. Saya Ibu Tin Suartini dari Ibu, Majelis Ice. Taklim. Tin Suartini. Suartini. Ada ke Belanda-Belandaannya ya. Ich home di Saul Michael di bohong. Jadi mic-nya agak suara ibunya agak diperbesar, mic-nya agak didekatkan. Ich nux him am home. Bercanda ya Bunda. Rogi. Boleh. Ya, Baper Bun. Iya. Gini Bun, kebetulan saya punya mantu. Nah, dia punya ART. Nah, cucu saya kan dimomong sama ART itu ya. Nah, sementara mamahnya kan kerja.
Nah, selama di sama pembantunya itu, dia suka diajak ya ikut semap kayak pembantunya. Dia suka nonton sinetron, dia berkecap dengan dia suka kasar gitu ya. Suka dia kalau makan sambil bicara gitu ya. Nah, setelah itu kalau mamahnya pulang tuh dia suka seperti apa yang pembantunya itu lakukan ke mamahnya seperti itu. Nah, yang jadi masalah, mamahnya tuh sama pembantunya jadi bertengkar. Itu pengen tahu solusinya tuh gimana ya Bunda ya? Jadi ribut. Iya, jadi ribut karena apa yang pembantunya ajarin sama cucu saya gitu ya. Salah. Nah, itu makin lama mic-nya makin jauh lagi ya, Bunda. Lupa. Bang pakai bahasa yang itu, Bang. Udah, Bunda, udah ya. Baik, boleh Bunda. Terima kasih, Bunda. Iya, terima kasih. Ini jawab sekarang apa ntar tahun Jawab depan? sekarang dong. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ini ada asisten rumah tangga atau pengasuh yang memberikan efek buruk kepada sang anak. Tak sedikit anak bermasalah lantaran jauh daripada perhatian orang tua. Nasihat Lukman kepada anaknya apa? Ya Bunaya, hai anakku. Tidak dikatakan hai cucuku. Jadi memang benar-benar harus dari seorang orang tua kepada anak memperhatikannya. Oleh karenanya pertama ini Imam 5 mazhab mengatakan apabila mencari sang pengasuh, perhatikan yang pertama adalah orangnya sudah berakal. Jangan kita kasih ke pengasuh yang masih kecil. Kadang kan ada juga tuh. Mentang-mentang nih anak gede badannya doang, padahal belum akil balik, dia udah suruh kita ngasuh anak kita. Ya, yang pertama berakal, sehat. Artinya ya tidak kurang dari itu, tidak gila. Yang kedua bisa dipercaya. Ini orangnya amanah, orangnya udah ngerti, orangnya udah mudeng. Yang ketiga, suci dirinya. Suci dalam artian apa? Bukan pemabuk, bukan orang yang suka bentak-bentak, bukan orang yang ahli maksiat ya. Oleh karenanya syarat tersebut diatur oleh para ulama agar pola pendidikan anak-anak kita ini tidak keluar daripada syariat agama Islam. Oleh karenanya Bunda bisa pasang CCTV deh tuh. Liatin nih sama pembantunya, sama asisten, sama pengasuh. Nih anak kita dijembel, makanya anak kita ngejembel kita. Kasih peringatan kalau misalkan dia masih ngelawan baik, sikat. Keluarkan daripada rumah. Iya keluarin. Kalau disikat ntar jadi bersih. Iya ada kan yang dicubit-cubit gitu ya Bunda. Iya kadang suka begitu kan anak tuh kan Masya Allah bener-bener fotokopi orang yang dia contoh. Iya. Apalagi kalau ngelihat sinetron sekarang Bang. Wah jadi anak alay ngikut anak alay. Oleh karenanya nih anak harus kita perhatikan. Tegur sang pengasuh tersebut. Kalau emang pengasuhnya masih ngelawan baik, depak baik. Daripada ngajarin hal yang buruk buat anak-anak kita. Betul apa betul? Betul. Jangan mau kalah sama pengasuh nih. Benar. Atau mertua atau ibu suruh tungguin sebentar. Malah lebih baik kan? Gitu, serem ya Bunda ya. Bun! Ya. Bunda! Iya. Pembahasan kita pagi hari ini adalah anak lebih dekat ke ART dibandingkan ke orang tuanya sendiri. Ada yang baper? Silakan. Siapa bertanya? Baru inget kayaknya mau nanya nih. Iya. Oh saya nih kayaknya gitu ya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nungani dari Majelis Taklim As-Salamiyah. Ya. Saya mau bertanya, saya nggak menggunakan HRT. Iya. Tetapi HRW? ada tetangga yang mau mengasuh anak-anak saya. Oh tetangga. Iya. Udah itu mic-nya berat banget sampai 2 tangan dipegang. Ya udah gitu, gimana solusinya? Oh, Apa? Oh pertanyaan? jadi ibunya nggak pakai asisten rumah tangga, nitipin anak ke Tetangga tetangga. ada yang mengasuh. Oh tetangganya emang mau ngasuh anaknya. Ngasuh anaknya. Gitu, baik. Kita bahas sekarang aja kali Bunda. Iya. Langsung aja nih. Terima kasih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, orang PKT nanya Bun. Iya, silahkan mau pakai jasa tetangga, tetangga lagi. Tetangga. Silahkan dengan catatan kita minta dan ia pun bersedia. Ataupun ia menawarkan dan kita pun mengiyakan. Yang penting jangan lupa gajinya. Ini mentang-mentang tetangga akhirnya udah deh nggak usah deh. Iya. Gitu. Kalau nggak kita gaji pun kita kasih tips.
biar nih tetangga juga ada semangat, kan waktunya tersita. Benar. Buat ngurusin anak Benar. kita, buat merhatiin waktunya pun tersita. Oleh karenanya kata Nabi, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya hilang. Kasih imbalan tetap Udah pada ya hilang Bunda. belum? Nanti kita tanya lagi di segmen selanjutnya. Malu-malu nih Bang. Malu-malu tapi mau. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu penuh cinta. Kesimpulannya buat hari ini nih gimana nih caranya membatasi ART kali ya. Caranya membatasi ART agar tidak terlalu dekat dengan anak kita dan akhirnya anak kita jadi lebih dekat sama orang tuanya. Baik, tentunya kita lihat semua itu sudah dicontohkan oleh para baginda Nabi. Pertama Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengajak dialog Nabi Allah Ismail alaihissalam. Fanzur madza taro, bagaimana pendapatmu? Ajak ngobrol nih anak. Jangan didiemin baik. Apalagi Rasul SAW ketika sujud dan cucunya naik ke atas pundaknya, Rasul melamakan sujudnya. Artinya apa? Kita sekarang udah lain. Ada anak masuk ke ingan kita, ya udah kita depak. Jadi kita empos, kita cubit. Yang ada banyak orang anak menganggap orang tuanya musuh. Oleh karenanya tanamkan, hadirkan roh dan jasad kita ketika bersama dengan anak. Iya, dan juga coba nikmati perkembangan anak. Ya, jadi ketika anaknya mungkin dia nakal, anak-anak namanya nakal anak-anak kan senang berantakin barang. Nikmati itu sebuah proses. Karena nanti pasti ibu akan merindukan hal itu ketika itu sudah tidak ada lagi. Betul. Jadi nikmati proses itu, kenakalannya anak-anak, berantakannya anak-anak, bawelnya anak-anak ketika banyak bertanya. Insya Allah itu akan berdampak baik kalau kita tanggapi dengan positif. Dampak baik kepada anak kalau kita tanggapi dengan positif. Dan juga itu akan menjadi kenang-kenangan buat kita. Yang bisa kita ceritakan kepada mereka. Karena banyak waktu kita bersama dengan anak-anak kita. Benar banget. Alhamdulillah semoga tontonan hari ini bisa memberikan tuntunan buat kita semua ya Bunda ya. Sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini, Bunda Nada boleh pimpin doa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami pada pagi hari ini dengan pandangan penuh rahmat-Mu dan berikanlah ampunan-Mu kepada kami dalam kelalaian kami mendidik anak-anak kami. Bimbinglah kami agar kami bisa menjadi orang tua yang menjadikan anak-anak kami qurratu a'yun, penyejuk mata hati kami yang bisa menyelamatkan kami hingga menuju syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Lisa. Sama-sama. Terima kasih Ar-Rohim. Terima kasih bunda-bunda yang ada di studio dan terima kasih juga buat bunda-bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, langsung DM Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan hadir lagi setiap hari, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta.
Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada